Hari ini kita ada pembukaan festival ini apa? Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional 2025 FL 3 SN. Dulu FL 2 ya, 2. Berarti nambahnya sastra. Dulu festival lomba seni siswa nasional ya. Sekarang ditambah sastra. Berarti Jangan diselingkuh. iya. Jadi sastra ada satu cabang olahraga lomba ya. Oh SMA ya. Jalan. Iya. Ya. Jadi sastranya tingkat SMA, SMK. Nah, jadi kita batas lomba seni dan siswa nasional. Jadi ada cabang-cabang lomba. Nanti insya Allah hari ini dibuka oleh Pak Kadis nanti habis apel ini nanti dengan teman-teman dari satuan pendidikan yang sudah diseleksi berdasarkan online ya seleksi kemarin ya seleksinya FL2SN ini online. Provinsi juga nanti akan mengadakan habis jenjang tingkat kota nanti provinsi secara luring ya bukan daring Pak mohon maaf secara daring ya FL2 FL3SN yang tingkat provinsi kabarnya kirim video nanti kalau yang di kota kabupaten kita secara luring pertemuan di sini kemudian nanti tingkat provinsi mungkin secara daring O2SN nanti luring provinsi juga mengadakan untuk nanti kita Bapak Ibu bulan ini memang baik sekali lomba FL3SN sini sudah hari ini sudah jalan nanti O2SN insya Allah 19 bulan ini juga nanti akan proses pertandingannya juga sudah jalan nanti di sekolah-sekolah juga ada sebagian di sini baru nanti di 30 Juni GSI juga ada nanti ya GSI Gala Siswa Indonesia juga dilakukan di bulan ini juga Pak Kadis jadi memang banyak sekali jadwal yang diserempakkan bulan ini termasuk PSSPMB kan bulan ini jadi semuanya nak bulan ini kan seharusnya dibagi lah nama tapi itulah itu jadwal dari pusat itu harus 30 Juni sudah harus masuk ya harus masuk ke akun dari provinsi nah seperti itu jadi Bapak Ibu sekalian kami menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini tahun kemarin kita agak terseok dananya Pak tahun ini ada dikit itu pun mohon izin Bapak Ibu Pak Kadis kemarin kami eksekusi sendiri Pak, tidak kita utak-atik sendiri, dibuka akun kita masukkan duit yang ada itulah kita putar kan. Ini pun sebenarnya sangat minim Pak, tapi tetap harus jalan. Tahun kemarin aja tidak ada dana jalan Pak, apalagi ada dana dikit kan. Minimal untuk juri, ya, jurinya harus ada honorarium juri, sama makan minum peserta dan panitianya nanti Pak. Jadi hari ini termasuk O2SN Pak, dulu O2SN juga sumbangan-sumbangan terus gitu. Nah jadi tahun ini kita paksakan ada juga kan dananya sedikit setidaknya sekolah tidak sumbangan lagi jadi tahun ini mudah-mudahan sekolah sudah tidak ada sumbangan lagi kecuali untuk pesertanya silakan sekolah support baik di guru pendamping maupun peserta didik kita ikut lomba itu jadi itu Bapak Ibu ke depan kita minta kemarin sudah hearing dengan DPRD Komisi 3 udah Pak Hadis nah dana yang sudah ada cantolan ini kita upgrade, nah dinaikkan lagi bisa lebih bagus lagi Pak ke depan. Di samping itu yang lain-lain kan. Ini sebenarnya wajib Pak, O2SN, FL3SN, OSN, Gala Siswa banyak sebenarnya termasuk guru harusnya juga ada kegiatan peningkatan reward bagi guru itu harus juga ada sebenarnya. Ketika hari pendidikan ya adalah reward untuk guru kan. Ini kita agak kesulitan dananya Pak. Tapi setidaknya ini sudah ada upaya minimal kita kegiatan ini walaupun tidak maksimal secara anggaran tapi kita tetap harus jalan Pak. Karena ini adalah agenda nasional, bukan agenda kita kota nila bukan. Kalau kota nila mungkin kalau tidak ada duit tidak bisa dilaksanakan. Ini kan harus jalan terus Pak. Begitupun provinsi Pak sama, provinsi juga tidak perlu ada dananya. Mohon izin O2SN tahun belakang itu numpang di BPMP. Nah, ini kepala BPMP tempat sudah tidak di ini. Akhirnya ya itulah keadaan saat ini. Harusnya pendidikan ini menjadi salah satu jargon kepala daerah ataupun dari pusat bahwa harus dibiayai. Jangan hanya tidak dibiayai. Bukan hanya fisik yang dibiayai sekolah itu Pak. Ini pun harus dibiayai. Nah kalau dibolehkan FL2SN, O2SN itu pakai DAU Ermak, lemak gitu Pak. Kita ada DAU Ermak, tapi tidak dibolehkan Pak. Jadi sebanyak DAU Ermak itu hampir 20 miliar, tapi tidak boleh namanya lomba-lomba ini. Nah kita pengen itu tuh, misalnya kita butuh dana
untuk lomba apa. Nah, kita masukkan tapi tidak dibolehkan dalam juknis. Makanya kesulitan harus dari PAD, APBD-nya. Nah, itu yang agak kesulitan gitu. Mudah-mudahan nanti Bapak Wali Kota bisa mensupport termasuk DPRD untuk kegiatan ini ya, kalau bisa kan ada bagus lah kan. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya terkait SPMB, insya Allah 23 sudah mulai pendaftaran. Nanti besok Rabu Kamis ada pelatihan ke operator SMP terkait SPMB online-nya. Kalau SD murni offline Pak, SD murni offline di sekolah tuh lah daftarnya berdasarkan umur dan jarak. Kalau SMP dia ada 4 jalur kan, jalur prestasi, afirmasi dan mutasi. Itu serempak 23 sampai 26. Prestasi semuanya dihitung Pak, tingkat kota, provinsi, nasional dan seterusnya. Dan juara umum 1, 2, 3, 4, 5. Nilai tetap dimunculkan nanti ketika sama baru nengok nilai. Nah, seperti itu. Dan jarak lah dan usia nanti. Jadi itu Pak untuk prestasi dan diinput di dalam aplikasi Pak. Kita upayakan tahun ini sudah menggunakan aplikasi. Saya masih ngecek itu Pak aplikasinya. Nanti pemeriksaannya di sekolah itulah Pak. Kita belum menggunakan kurasi yang seperti di provinsi Pak. Provinsi sudah memakai kurator, dia pakai kurasi prestasi. Kita belum. Karena mereka prestasi udah berapa tahun yang lalu jalan pakai online. Kita baru nak mulai. Jadi nanti yang mengkurasi hanya sekolah itulah. Silakan sekolah mengkurasi prestasi yang sudah diinput di aplikasi. 23 besok buka Pak. Ada linknya nanti kita support. Besok insya Allah Pak Kadis nanti dengan tim jam 8 akan live di RBTV. Kalau nak nonton jam 8 besok boleh buka RBTV Pak. Ada sosialisasi terkait hal SPMB yang SMP dan SD. Kalau SMA juga sudah launching, kita ikutlah launching dari provinsi seprovinsi Bengkulu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terakhir sekali terkait ijazah. Nah ini mohon Bapak Ibu pengawas SD SMP terkait ijazah. Saya sudah konfirmasi ke Direktorat Dirjen PAUD Dasmen bahwa tanda tangan di ijazah itu masih manual. Dia ijazah Pak, cuman ijazah di print, nanti tanda tangan basah, cap basah, tempel foto. Nah, saya kemarin minta untuk TTE, tanda tangan elektronik tersertifikasi sesuai dengan juknis. Itu rupanya TTE yang kita Pemda tidak bisa dimasukkan di template-nya Kemendikdasmen karena itu beda. Nah, jadi saya sudah sampaikan ke pusat, TTE yang ada di kepala sekolah itu adalah TTE yang dibuat oleh Kemendikdasmen, bukan dari Pemda. Sama kayak Dirjen Dukcapil Pak, data Dukcapil itu TTE kadisnya itu dari Kemendagri melalui aplikasi Siap, kita melalui aplikasi Dapodik. Nah itu belum siap pusat Pak. Jadi dia ini ijazah manual campur. Tahun depan kita minta murni 100% ijazah, tidak lagi yang manual. Jadi kita minta TTE-nya itu di semester 2 itu sudah rekam TTE seluruh kepala sekolah negeri dan swasta. Nah, kita minta ke pusat. Nanti kalau sudah direkam di akhir tahun ajaran baru, tahun besok, kepala sekolah itu sudah ada TTE dan 1 ijazah 1 TTE. Kalau 100 TTE. Dia sistem Pak. Ketika dicetak clear dia kan seperti itu. Jadi murni 100% digitalisasi ijazah. Kalau gini belum nampaknya Pak. Jadi pihak Kemendikdasmen minta maaf kemarin kita masih manual tanda tangan. Belum ada yang TTE. Nah, kita pengen kemarin TTE Pak Haris, rupanya tidak bisa. Nah, TTE ini rupanya aplikasi yang ada di pusat, tidak bisa platform ijazah kan di Kemendikdasmen Pak. TTE itu tidak bisa dicomot Pak, dia harus masuk ke aplikasinya. Di platform ijazah itu sudah muncul barcode tanda tangan seperti itu, termasuk foto yang diinput nanti. Jadi murni dia full digital. Nanti bisa di-scan barcode-nya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.